Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Marinda dengan NIM 120802202871 dari kelas Agroteknologi 4B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait pencemaran lingkungan akibat pestisida. Yang pertama yaitu tentang pengertian pestisida. Pestisida ini terdiri dari dua kata, yaitu pes yang berarti hama, yang kedua sida yang berarti pembunuh. Jadi pestisida adalah zat atau substansi kimia untuk membunuh atau mengendalikan hama. Pestisida ini sudah lama digunakan, yaitu sejak tahun 1200 sebelum Masehi, yaitu adanya penggunaan kapur dan abu kayu sebagai pembasmi hama gudang. Yang kedua ada pada tahun 1000 sebelum Masehi ada penggunaan sulfur sebagai fumigan, dan yang ketiga tahun 900 ada penggunaan arsenik. Kelebihan dari pestisida ini yang pertama yaitu pengaplikasiannya itu lebih mudah dan dapat diaplikasikan setiap waktu dan tempat. Yang kedua, hasil dapat dilihat dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, dapat diaplikasikan dalam area yang luas dan dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama. Yang keempat, mudah diperoleh dan dapat dijumpai di kios-kios pedesaan. Selanjutnya yaitu terkait dampak penggunaan pestisida. Dampak penggunaan pestisida ini yang pertama yaitu ada dampak pada lingkungan. Dampak pada lingkungan ini terbagi lagi menjadi beberapa macam, yaitu punahnya spesies. Yang kedua ada peledakan hama. Nah, peledakan hama ini dikarenakan pestisida itu dapat mematikan predator, sehingga serangga dan hama akan berkembang tanpa kendali. Yang ketiga, adanya gangguan keseimbangan lingkungan. Yang keempat, itu kesuburan tanah akan berkurang. Dampak pestisida terhadap kesehatan itu adalah pestisida menjadi salah satu penyebab terbesar penyakit keracunan dan penuaan dini pada manusia. Sekitar 40% kematian di dunia disebabkan oleh pencemaran lingkungan, termasuk tanaman-tanaman yang dikonsumsi oleh manusia. Yang ketiga ada pencemaran air. Pencemaran air ini, residu pestisidanya yang tercecer dari penyemprotan di sawah-sawah akan masuk ke air sungai, mengalir ke parit-parit sawah, kemudian masuk ke aliran tersier, ke saluran sekunder, dan terbuang ke sungai. Lalu sungai mengalir ke kota, menuju ke hilir, dan masyarakat yang ada di hilir akan menggunakan air untuk mandi, cuci, dan kakus. Selanjutnya ada dampak yang lainnya, yaitu penurunan produktivitas, keracunan pada hewan, kesuburan tanah akan berkurang, tanah menjadi lebih masam, dan merusak mikroorganisme tanah. Nah, terdapat dampak pada pestisida ini yaitu pencemaran tanah. Penggunaan pestisida secara berlebihan akan meningkatkan biaya pengendalian, mempertinggi kematian organisme non-target, menurunkan kualitas lingkungan, kurangnya populasi fauna, terganggunya sitrus nitrit, mikroorganisme mati, dan menghambat proses dekomposisi humus dalam tanah. Selanjutnya yaitu pencemaran udara. Pencemaran ini dapat terjadi pada penggunaan alat yang lebih canggih seperti helikopter. Nah, dalam waktu yang relatif singkat, berpuluh-puluh hektar ladang bahan pangan telah tersemprot sekaligus. Namun, daerah-daerah yang bukan sasarannya, hewan-hewan dan serangga bukan sasaran target juga menjadi korban akibat pestisida ini. Selanjutnya yaitu bahaya residu pestisida. Pada tingkat yang ekstrim, residu pestisida ini dapat menyebabkan kematian. Sedangkan pada kadar yang di bawahnya, residu pestisida ini akan menyebabkan sakit perut dan muntah. Gejala keracunan akut pada manusia akibat konsumsi residu pestisida ini adalah parestesia, tremor, sakit kepala, keletihan, perut mual, dan muntah. Efek keracunan kronis yang terjadi pada manusia akibat residu pestisida ini yaitu terjadinya kerusakan sel-sel hati, ginjal, sistem syaraf, sistem imunitas, dan sistem reproduksi.
Residu pestisida pada bahan makanan tidak boleh melebihi batas tertentu, yaitu batas maksimum residu atau BMR. Contoh kasusnya yaitu adanya penurunan produksi padi di sekitar pinggir sungai dan kematian pada ikan di Kempas Indragiri Hilir, Riau. Selanjutnya yaitu upaya pencegahan pencemaran pestisida. Yang pertama adanya gerakan PAN atau Pesticides Action Network yang merupakan organisasi pemberantas pemakaian pestisida yang mana beranggotakan 50 negara termasuk Indonesia sendiri. Yang kedua yaitu tindakan pencegahan pencemaran yaitu dengan tepat pestisida, ikuti aturan pemakaian dan dosis yang dianjurkan, jangan tergesa-gesa menggunakan pestisida, tepat cara pemakaian, dan jangan telat memberantas hama. Baiklah, sekian dari penjelasan saya terkait materi pencemaran lingkungan akibat pestisida. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.